Pemirsa Intens Investigasi. Penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru-baru ini telah memperpanjang masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra selama 40 hari ke depan, terhitung sejak 24 Maret hingga 2 Mei 2025 mendatang. Benarkah perpanjangan ini dilakukan untuk melanjutkan proses penyidikan dan juga melengkapi berkas perkara terkait kasus dugaan pemerasan dan juga TPPU yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis? Lalu, bagaimanakah respon Rasman Nasution ketika melihat masa tahanan Nikita yang harus diperpanjang? Benarkah dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, Rasman pun meyakini bahwa proses melengkapi berkas perkara Nikita Mirzani tidak akan mudah dan bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Seperti apa pula harapan Rasman kepada Nikita terkait laporannya terhadap Fadel Bajideh? Benarkah Rasman pun juga berharap Nikita mau mencabut laporannya tersebut? Selain itu, benarkah keluarga Fadel juga sepakat untuk tidak melanjutkan laporan terhadap pihak lain dan lebih memilih untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi? Di balik kasus hukum Nikita Mirzani yang masih bergulir, bagaimanakah nasib anak-anak Nikita tanpa kehadiran sang ibu? Lalu, siapa yang mengurus mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru dari kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gledis kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, kabar terbaru datang dari pihak kepolisian terkait kasus pengancaman dan juga pemerasan yang menjerat artis kontroversial tersebut. Ya, sejak 4 Maret 2025 lalu, Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Syahputra resmi ditahan atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gledis. Namun, harapan untuk segera bebas dari jeratan hukum tampaknya harus pupus karena kini masa penahanan mereka diperpanjang hingga 40 hari ke depan, tepatnya hingga 2 Mei 2025 mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Arisyam Indradi, menjelaskan bahwa perpanjangan ini pun diperlukan guna melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya diserahkan kepada kejaksaan. Dengan demikian, proses hukum terhadap Nikita dan Mail pun dipastikan masih terus berlanjut. Dengan perpanjangan ini, Nikita dan Mail pun dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di balik jeruji besi. Penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Sementara itu, menurut Rasman Nasution, kliennya Fadel Bajideh pun masih harus menghadapi kenyataan pahit, di mana masa tahanannya pun belum juga berakhir. Hal itu pun beralasan, karena menurutnya berkas perkara Fadel hingga kini belum dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Saat ditemui awak media, Rasman Nasution pun juga menegaskan bahwa Fadel masih harus menjalani masa tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan hingga Lebaran nanti.
Tentu saja melihat kliennya yang kini mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, Rasman pun merasa prihatin dengan apa yang menimpa Fadel. Mengingat kejaksaan belum juga menerima secara utuh berkas-berkas perkaranya, meski Fadel sudah berada di dalam tahanan sejak 13 Februari 2025 lalu. Fadel sudah saya tanya tadi ke Kasubnit, mereka mengatakan Fadel baik-baik saja, dan untuk P21 belum dinyatakan lengkap, P21-nya belum diterima oleh penyidik, dan P21 tahap 2 pasti selesai dulu P21 tahap 1 berkas. Maka dipastikan Fadel masih harus menjalani menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Metro Jaksel sampai dengan Lebaran atau Idul Fitri. Dan saya berharap keluarga sabar dan kita lihat proses persidangannya nanti. Selain itu, terkait masa tahanan Nikita Mirzani yang diperpanjang hingga 40 hari ke depan ternyata menimbulkan prediksi mengejutkan dari Rasman. Dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, Rasman pun meyakini bahwa proses melengkapi berkas perkara Nikita Mirzani tidak akan mudah dan bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Tak hanya itu, Rasman juga memprediksi bahwa berkas perkara Nikita baru akan dinyatakan lengkap dalam waktu paling cepat 2 bulan ke depan. Dengan perpanjangan masa tahanan ini, Nikita dipastikan akan menjalani Ramadan dan juga Lebaran di balik jeruji besi. Atas hal tersebut, Rasman pun berharap momen ini pun bisa menjadi kesempatan bagi Nikita untuk introspeksi diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau pasal yang disangkakan itu berat, gini ya, pasal yang disangkakan itu kan tidak sederhana. Ancaman hukumannya juga berat. Sama dengan Fadel 15 tahun, yang sana 20 tahun. Saya yakin tidak mudah untuk melengkapi berkas. Itu bisa bolak-balik. Fadel aja sudah 40 harian. Ya, NM kan baru 20 hari. Ya mudah-mudahan, kalau prediksi saya, itu paling enggak dia 2 bulan. 60 hari baru lengkap, itu prediksi saya. Ya sudahlah, Ramadan di sana, Idul Fitri di sana kan, untuk merubah diri lebih baik. Saya hanya berharap dengan dicabut oleh Pak Umar, mudah-mudahan dia terbuka hati mencabut laporan terhadap Fadel. Belum P21 masih oke kan? Baik-baikin keluarga ini, gitu. Calon mertua dengan calon menantu yang nggak jadi, sama-sama di dalam. Ya, konflik panas antara Rasman dan Nikita pun tampaknya masih jauh dari kata selesai. Dalam kesempatan kemarin, Rasman pun justru menegaskan keseriusannya untuk terus melanjutkan 2 laporannya terhadap Nikita atas dugaan penganiayaan serta fitnah dan pencemaran nama baik. Bahkan, Rasman dengan tegas juga menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut laporannya dan siap menghadapi Nikita di jalur hukum. Dalam pernyataannya kepada awak media, Rasman pun menegaskan bahwa ia tidak ingin ada mediasi ataupun jalur damai. Baginya, keadilan pun harus ditegakkan dan apa yang telah dilakukan Nikita kepadanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Meski saat ini, Nikita pun tengah menjalani proses hukum terkait laporan Dr. Graza Gladys. Begitupun untuk mencabut laporannya terhadap Fadel yang diharapkan bisa dilakukan oleh Nikita. Mengingat niat baik dari ayah Fadel, yaitu Umar Bajide, untuk menyelesaikan masalah pelik ini. Mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan perkembangan kasus yang saya laporkan. Ya, terkait dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani. Kemudian dalam hal Nikita Mirzani itu, LP pertama itu adalah dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Dan itu nanti akan kita sesuaikan. Ya, jadi saya datang ini untuk menyesuaikan pasal-pasal dimaksud karena pasal 27 ayat 3 itu sudah ada perubahan menjadi pasal 27A. Kemudian
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang IT. Nah, kemudian ini saya lakukan dalam rangka apa? Ini bukti bahwa saya serius. Kemudian yang kedua, laporan saya terhadap dugaan penganiayaan, karena kemarin Nikita Mirzani tidak datang, maka penyidik mengatakan mereka akan gelar. Saya mau memastikan sudah sampai di mana untuk naik sidiknya, dan ini pun tidak akan ada dihentikan. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga, tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret, sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam. Karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya, tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. LP Bapak Umar Bajide, saya sudah koordinasi kepada penyidik, dan beliau bilang ada beberapa waktu yang lalu ketika mereka membesuk Fadel, Pak Umar dengan keluarga bertemu dengan penyidiknya di kantin. Di situ Pak Umar menyampaikan akan mencabut, tetapi penyidik bilang komunikasikan dengan pengacara. Kalau mereka ingin membuat pencabutan silakan, tapi koordinasikan ke kami. Kantor hukum saya, kantor hukum yang profesional. Dampingi dan tim saya akan mendampingi pencabutan, silakan. Tapi bukan perdamaian. Kalau perdamaian dua pihak, kalau pencabutan sepihak. Nah, bagi saya itu terserah kepada Pak Umar, tapi koordinasikan ke kami. Lantas seperti apa pernyataan dari keluarga Fadel yang menegaskan bahwa keluarga telah melakukan koordinasi dan sepakat tidak akan melanjutkan laporan maupun membuat laporan baru terhadap pihak lain? Benarkah keluarga Fadel pun kini lebih memilih untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Momen Ramadan yang seharusnya penuh kebersamaan kini terasa berbeda bagi keluarga Fadel Bajide. Setelah resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, sang ibunda Titin Bajide beberapa waktu lalu kembali menjenguk putranya yang kini berada di balik jeruji besi. Sebagai seorang ibu, tentu ada rasa cemas dan juga khawatir ketika melihat anaknya menghadapi cobaan seperti ini. Saat ditemui awak media, Titin pun juga mengakui jika dirinya sempat merasa gelisah. Namun setelah bertemu langsung, ia pun merasa lebih tenang. Bahkan bukan hanya sekedar menjenguk, sang ibu pun juga datang dengan membawa makanan favorit Fadel, yaitu ayam bakar. Menurut Titin, Ramadan kali ini pun jelas terasa cukup berbeda. Biasanya, setiap tahun Fadel pun selalu berkumpul bersama keluarga. Namun kali ini, keadaan pun memaksa mereka untuk berjauhan. Tapi alhamdulillah udah sehat, mungkin ini ya sakit flu dia di atas gitu. Jadi udah agak mendingan sekarang. Tapi masih bindang juga sih tadi. Gitu. Iya betul. Kayak gitu. Tapi apa ada keinginan? Alhamdulillah puasa dia, masih tetap puasa dia. Walaupun keadaan lagi nggak enak badan, masih puasa alhamdulillah. Tadi mama juga tanya, tapi puasa deh. Kalau masih sakit nggak apa-apa nggak puasa. Alhamdulillah jadi puasa. Namanya orang tua ya agak khawatir juga sih ya. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, cuma flu biasa aja. Sih itu makanan biasa favoritnya dia sih. Apa nih makan apa? Kalau tadi sih ya kayak ayam bakar gitu aja sama kopi gitu aja sih. Masak sendiri atau?
Kalau ayam bakar ya kesukaan dia kan ya. Jadi Sama dia suka dibawain. kurma tadi. Kurmanya iya, dibawa kurma Sukari dia paling suka, makanya tadi dibawain juga untuk berbuka nanti. Ya, di tengah kasus yang menimpa Fadel Bajideh, sang ibunda Titin Bajideh tidak bisa menyembunyikan kerinduannya terhadap putranya yang kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Bukan hanya kehadiran fisik yang dirindukan, tapi juga sifat manjanya yang selalu meminta makanan favorit kepada sang ibu. Sementara itu, Bintang Bajideh pun menegaskan bahwa keluarga pun telah melakukan koordinasi dan sepakat tidak akan melanjutkan laporan maupun membuat laporan baru terhadap pihak lain. Lebih lanjut, Bintang pun juga menekankan bahwa saling lapor hanya akan memperpanjang masalah dan tidak akan ada akhirnya. Oleh karena itu, dengan kepala dingin, keluarga pun akhirnya memilih untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Yang dirindukan ya itulah manjanya ya, karena dia sering minta request makanan, minta dibuatin makanan apa gitu, request apa gitu. Pokoknya itu aja sih yang dirinduin. Minta diambilin ya kalau di rumah. Makan juga selalu minta diambilin, dilayanin gitu aja sih. Biasa apa ya, keluarga kecil ya, ada padel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya apa ya, kita ikhlasin aja, kita nikmatin, pokoknya dijalanin aja semuanya. Berat buat ponakan. Apa itu boleh dilihat? Iya. Dibagian dong. Karena keponakannya nanyain terus ya. Sakwina Nazanin Bajideh, Queen. Ini Om Padel. Iya. Oh, ini Om Padel dikit lagi Om Padel pulang nanti kita beli kucing ya. Oh iya, latihan dance ya sama Aymar, jangan lupa. Itu digambar. Iya, gambarin. Emang sebegitu dekatnya. Deket banget, deket Iya. banget. Sampai tidur pun kadang-kadang bertiga dengan keponakan yang dua. Di balik kasus hukum Nikita Mirzani yang masih bergulir, lantas seperti apa pula satu pertanyaan besar muncul terkait bagaimana nasib anak-anak Nikita tanpa kehadiran sang ibu. Dengan Nikita yang masih berada di tahanan, bagaimanakah keseharian anak-anaknya, terutama kedua anak laki-lakinya yang masih kecil? Lalu, siapa yang mengurus mereka? Benarkah Lintang, adik Nikita yang kini merawat anak-anak Nikita tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Perpanjangan masa penahanan Nikita Mirzani hingga 2 Mei 2025 mendatang tentu mengejutkan banyak pihak. Namun, di balik kasus hukum yang masih bergulir, satu pertanyaan besar pun akhirnya muncul terkait bagaimana nasib anak-anak Nikita tanpa kehadiran sang ibu. Kini, dengan Nikita yang masih berada di balik jeruji, bagaimanakah keseharian dari Laura, Aska, dan juga Arkarna? Lalu, siapa yang mengurus mereka? Saat ditemui awak media, Lintang, adik kandung Nikita, mengungkapkan bahwa dirinya lah yang kini mengurus anak-anak Nikita, terutama dalam hal sekolah dan juga kebutuhan sehari-hari. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, anak-anak pun merindukan sosok ibu mereka yang dipanggilnya dengan sebutan Amih itu. Meski lebaran tahun ini akan terasa berbeda tanpa kehadiran Nikita di rumah, Lintang pun menegaskan bahwa keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh kepada kakaknya. Yang ngurus anak-anak itu kebetulan aku sendiri ya yang ngurus di rumah. Jadi kan ada teteh juga. Kalau sekolah ya ganti-gantian, kadang aku yang nganter, kadang teteh yang nganter. Jadi nggak ada masalah sama anak-anak. Cuma anak-anak kangen sama Aminya. Dan itu kita bisa melihat bagaimana kebersamaan Laura bersama adik-adiknya, kebersamaan Laura bersama pamannya, ada Edwin, ada Lintang.
dan ada beberapa juga sepertinya ada beberapa stafnya dari kita yang hadir, yang ikut juga bersama-sama untuk buka bersama. Kita tetap support aja, mau lebaran nggak lebaran juga ya. Tahu sendiri ya, kalau nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain. Ya harapan buat Loli jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada adik-adiknya, sayang sama keluarganya juga. Pokoknya yang terbaik buat Loli. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.